alhamdulillah eh, gugatan daripada Mas Ferry dengan tergugatnya Mbak Vena di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah diputuskan. Mungkin untuk lebih detailnya bisa disampaikan sama rekan saya, Pak Imam. Silakan, Pak. Selamat malam. Permohonan cerai talak dalam nomor perkara 595 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang dimana pemohonnya adalah Mas Ferry Irawan dan termohonnya Mbak Vena Melinda. Syukur alhamdulillah berakhir di tanggal 3 Agustus. Artinya sudah Agustus 2023 sudah diputus oleh majelis hakim, yang dimana amar putusannya yaitu dalam konvensi mengabulkan permohonan pemohon konvensi. Artinya permohonan cerai talak Mas Ferry dikabulkan, terus memberi izin kepada pemohon yaitu Mas Ferry untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon konvensi yaitu Mbak Vena Melinda. Dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi. Artinya di dalam gugatan rekonvensi Mbak Vena juga dikabulkan sama majelis hakim. Yang kedua menghukum tergugat rekonvensi, artinya Mas Ferry dihukum untuk membayar uang mut'ah yaitu 30 juta rupiah, dan juga menghukum Mas Ferry itu untuk membayar nafkah selama idah yaitu 3 bulan yaitu 30 juta rupiah. Dari tuntutannya berapa? Terus menolak gugatan penggugat rekonvensi, permohonan rekonvensi untuk selain dan selebihnya. Artinya sebagian gugatan rekonvensi dari Mbak Vena Melinda yang dikabulkan oleh majelis hakim. Artinya di sini harus kita sama-sama pahami bahwa Mas Ferry selaku pemohon dalam konvensi dan termohon dalam rekonvensi. Artinya dalam rekonvensi itu Mbak Vena Melinda yang menggugat. Hakim melihat bahwa memang kedua belah pihak sama-sama ingin pisah dari awal. Sama-sama ingin pisah dari awal. Justru kami sebenarnya agak kaget ketika di dalam kita sama-sama tahu perjalanan proses perceraian Mas Ferry dengan Mbak Vena Melinda, yaitu yang dimana Mas Ferry selalu dikatakan bahwa suami yang tidak bertanggung jawab atau cuma numpang hidup doang, ya. Tetapi yang kami bingung adalah ketika Mbak Vena menggugat rekonvensi terkait nafkah idah, mut'ah, dan satu lagi ada nafkah madiah, yang dimana nafkah mut'ah yang digugat sama Mbak Vena terhadap Mas Ferry itu adalah sebesar, mut'ah itu digugat sama Mbak Vena itu sebesar 1 miliar. Nafkah idah yang digugat sama Mbak Vena terhadap Mas Ferry itu selama 3 bulan yaitu 165 juta, dan nafkah madiah yang digugat Mbak Vena kepada Mas Ferry yaitu 613 juta 127.250 rupiah. Artinya di sini bahwa dari awal dikatakan bahwa Mas Ferry ini cuma numpang hidup. Akan tetapi kenapa nafkah yang dituntut dari Mbak Vena ini sungguh-sungguh mengada-ngada gitu. Jadi kita sebenarnya agak ini juga, apa sih maunya gitu. Apakah ingin bertahan berumah tangga atau memang sama-sama ingin pisah gitu kan. Nah, alhamdulillahnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melihat pertimbangan dan fakta-fakta yang di muka persidangan, yaitu dari 1 miliar gugatan rekonvensi terkait nafkah mut'ah yang dilontarkan oleh Mbak Vena, 1 miliar hanya dikabulkan 30 juta rupiah. Yang kedua, nafkah idah selama 3 bulan yang diajukan Mbak Vena melalui kantor pengacara Hotman Paris itu sebesar 165 juta, itu hanya dikabulkan 30 juta. Lagi-lagi dengan nafkah madiah yang memang sebenarnya nafkah madiah ini saya sendiri berpikir agak pusing juga terkait nafkah madiah ini. Kenapa nafkah madiah ini diminta atau digugat oleh Mbak Vena?
nggak masuk dalam logika berpikir saya sebagai orang hukum juga. Di sini digugat 613 juta. Dalam amar putusan itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Karena memang saya juga nggak masuk akal terkait nafkah media, gitu. Jadi di sini ada sebagian gugatan dari Mbak Vena yang artinya hanya sebagian dikabulkan sama majelis hakim, gitu. Dengan angka yang berbeda jauh. Tentu dengan angka ini pun kami juga sebenarnya agak kaget juga, gitu kan. Seharusnya angka ini juga harusnya tidak muncul, gitu. 30 juta ini yang dikabulkan sama majelis hakim itu sebenarnya harusnya juga tidak muncul. Karena apa? Framing yang dibangun selama proses perceraian itu adalah Mas Ferry numpang hidup, mau kondo. Nah, dalam fakta persidangan itu saksi-saksi yang kita hadirkan itu bahwa Mas Ferry tidak ada pemasukan lain. Hanya istilahnya dia sebagai mungkin syuting selain itu nggak ada, tidak ada aset, tidak ada apa, gitu kan. Dan kami membuktikan juga di dalam fakta persidangan, kami membuktikan bahwa selama dia syuting atau dia sebagai talent, itu uang itu masuk ke dalam rekening Mbak Vena langsung. Artinya itu yang telah kami buktikan di persidangan, ya. Nah, jadi kalau dibilang Mas Ferry itu tidak memberi nafkah atau seperti kata pengacaranya Venatur Ferry Mokondo, dalam persidangan kita bisa buktikan bahwa ada beberapa transferan yang langsung masuk atas nama Vena. Oke. Jadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan waktu 14 hari. 14 hari sejak putusan ini tanggal 3 Agustus 2023 diputus melalui IKOR. 14 hari untuk menyatakan banding atau tidak banding dalam perkara ini, ya. Kami pun masih pikir-pikir, gitu. Karena memang kami sampaikan bahwa untuk masalah uang 30 juta terkait nafkah mut'ah, nafkah idah ini yang harus dibayarkan, ini kan harus dibayarkan dulu baru terjadi namanya ikrar talak. Kalau ini belum dibayarkan tidak akan mungkin menjadi ikrar talak. Tetapi prinsip kami gini, kami melihat bahwa rumah tangga ini artinya rumah tangga ini sudah tidak bisa dipersatukan kembali. Kedua belah pihak sama-sama ingin pisah. Masa cuma gara-gara uang seperti ini, artinya rumah tangga itu menjadi rujuk kembali. Artinya proses perceraian itu batal, gitu. Ya, kami berpikir sih kalau memang kalian artinya sama-sama ingin pisah, sebenarnya ya sudah pisah, gitu kan. Tidak usah melihat saya tunggu dibayar dulu baru saya mau pisah atau apa, ya. Nah, itu akan kami lihat ke depannya, ya, dalam waktu 14 hari ini, gitu. Responnya Ferry gimana? Diwajibkan harus bayar kamu ada tidak itu? Ya, yang pasti kan dalam keadaan sekarang sangat-sangat tidak memungkinkan, di mana Mas Ferry ada di balik jeruji, dia tidak berpenghasilan, tidak bisa beraktivitas yang membuat datangnya penghasilan, sehingga buat pihak kami itu juga terlalu mengada-ngada, ya. Mengada-ngada dalam arti kata orang bagaimana bisa mendapatkan atau bisa memberikan nafkah sementara posisinya ada di dalam. Berarti banding atau Ya, nanti kita lihat, kan kemarin juga belum rembukan keluarga, ya, seperti apa. Cuma yang pasti tetap pihaknya Mas Ferry ya ingin berpisah, tidak ingin kembali. Ya, harusnya kan memang justru dari awal seperti yang tadi Pak Imam sampaikan, bahwa melalui kuasa hukumnya juga kan sudah disampaikan, ya, sudah dibangun opini, sudah giring bahwa seorang Ferry ini, ya, nafkah aja nggak diberikan, padahal kita bisa buktikan Ferry memberikan nafkah. Dibilang cuma numpang hidup, cuma laki-laki mau kondo. Harusnya mereka kalau sudah berpikir seperti itu atau membangun opini seperti itu, buat apa lagi mengajukan gugatan sampai 1 miliar 600 juta, buat apa? Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Kok aneh sih gitu? Mengapa gitu? Harusnya apa yang disampaikan ya sudah dibikin seperti itu aja.
Kasarnya orang sudah dibilang, wah nggak punya duit lo, kere lo, miskin lo, terus sekarang minta duit sama si kere sama si miskin, kan nggak masuk akal. Nah saya nggak ngerti ini jalan pikirannya siapa, tapi yang pasti kalau kami manusia yang bisa berpikir akal sehat ya nggak masuk akal. Contohnya Pak Imam ngatain saya, alah lo miskin lo mau pondok lah, tapi dia minta ongkos sama saya, bang bagi duit buat bensin, bagi duit buat parkir, kan nggak masuk akal. Kurang lebih seperti itu loh. Ini kalau dibilang pemerasan tentunya tidak. Kenapa? Kalau pemerasan itu kan harus ada unsur ancaman, kekerasan, paksaan, dan itu pun harus orangnya ketakutan. Orangnya ketakutan sehingga menyerahkan sepenuhnya yang diminta atau sebagian yang dia minta, itulah pemerasan. Kalau ini enggak, bukan pemerasan. Artinya gini, terkait pertanyaan apakah ini pemerasan dalam bentuk perceraian, menurut saya enggak. Karena nafkah idah, mut'ah maupun nafkah lain itu memang wajib diberikan kepada suami ke bekas istri. Artinya kayak nafkah idah selama 3 bulan selama masa suci itu, nafkah mut'ah dan itu hadiah dari suami ketika dia menjalani rumah tangganya, itu sebenarnya wajib. Tetapi terkait masalah angka itu memang angka suka-suka. Artinya dilihat dari background dari siapa yang diminta gitu. Ini kan yang diminta ini sudah di framing nih seperti itu. Makanya waktu sidang saya bilang nafkah idah yang saya bisa berikan, ya itu klien saya Mas Ferry hanya bisa memberikan 200.000, ya kan? Karena ongkos aja minta. Jadi makanya saya kasih 200.000, saya tulis 200.000. Nafkah mut'ah pun sama, segitu. Tidak ada kemampuan. Karena memang yang sudah di framing net banget seperti itu. Dan saya bilang ini terlalu mengada-ngada. Ada nafkah madiyah. Nafkah madiyah itu yang istilahnya nafkah, artinya hutang yang masa lampau ketika dia berumah tangga. Dalam rumah tangga itu artinya ikatan suami istri ya, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, saling melengkapi dalam rumah tangga. Masa istilahnya yang ini dihitung hutang, yang ini dihitung hutang, itu namanya bukan berumah tangga gitu. Jadi itu pandangan saya.